Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Pasimura, NIM 1916050082 dari Perbankan Syariah Aceh. Baiklah, saya pada saat sekarang ini menjelaskan satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah atau menawarkan satu produk dalam pembiayaan perbankan syariah. Yang mana yaitu di sini akad pinjam meminjam, yaitu yang bernama akad KAR. Dalam pengertiannya, KAR yaitu pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang telah disepakati di awal. Pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang yang membutuhkan dana tersebut atau orang yang terdesak. Yang selanjutnya, pembayaran pada akad KAR ini yaitu bisa dicicil dan juga bisa dibayar sekaligus. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun pada akad KAR. Yang pertama, adanya si orang peminjam. Pihak peminjam di sini ialah yang sudah balik, berakal, serta secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri. Yang kedua, di sini ada pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman di sini yaitu layak bersosial, yang mana artinya pemberi pinjaman bisa mengelola hartanya sendiri. Yang ketiga yaitu dana dari akad KAR ini ialah dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari agniaya atau sebagian keuntung dari suatu bank. Serta yang keempat, barang atau utang atau mukut alaihi. Barang yang digunakan sebagai objek dalam KAR harus dapat dilakukan atau diakad salamkan. Yang kelima, adanya ijab kabul, yang mana ijab kabul ini dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga nantinya tidak akan menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dan ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, bank yaitu yang menyediakan dan meminjamkan uang kepada peminjam atau kepada nasabah. Yang kedua, nasabah, pihak yang meminjam uang kepada bank. Yang keempat, proyeksi atau gambaran. Yang ketiga, proyeksi atau gambaran usaha. Penjelasan mengenai tujuan terjadinya ikatan al-KAR atau akad KAR. Yang selanjutnya, ketentuan-ketentuan umum akad KAR, yang mana berdasarkan fatwa MUI DSN nomor 19 DSN MUI /4 2001 tentang al-KAR. Pelaksanaan akad memiliki sejumlah keuntungan yang harus diperhatikan dan dipatuhi sebelumnya. Yang mana keuntungan yang harus diperhatikan dan dipatuhi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akad KAR pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Yang kedua, nasabah al-KAR wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah atau peminjam. Yang keempat, lembaga keuangan dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu atau jika perlu saja. Yang kelima, nasabah akad dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad, supaya tidak terjadinya riba nantinya.
Jika dan yang keenam ini dapat meringankan nasabah, yang mana ketika nasabah tidak dapat membayarkan pinjaman yang dibayarkan kepada bank tadi, serta lembaga keuangan Bank Syariah memperpanjang jangka waktu atau pengembalian dana yang telah dipinjam oleh nasabah, serta ada ketika nasabah tidak mampu lagi membayar tagihan yang ditagih oleh bank tersebut, ketika bank menyelidiki nasabah memang tidak bisa untuk membayarnya, maka pihak bank akan menghapus sebagian atau seluruh kewajiban dari nasabahnya. Yang keenam ini yang mana pada intinya dapat meringankan masyarakat yang benar-benar tidak bisa membayar kewajibannya atau pinjaman yang dia pinjam kepada pihak Bank Syariah. Yang selanjutnya itu ada fungsi dari akad card. Yang pertama, dapat membantu masyarakat atau nasabah yang sedang membutuhkan dana untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Yang kedua, menjadi pembeda bagi lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial di dalamnya. Seperti yang dijelaskan di atas tadi, ketika nasabah tidak bisa membayar pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak bank akan turun ke lapangan untuk melihat bagaimana nasabah tersebut. Jika tidak bisa membayar, maka akan diberi waktu yang lebih panjang untuk membayar pembayarannya tersebut. Yang ketiga, ada misi sosial ini dapat menciptakan atau meningkatkan citra positif dan loyalitas pada masyarakat di lembaga keuangan syariah. Mungkin kegunaan card dalam perbankan syariah yaitu yang pertama pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. Yang kedua ada pinjaman untuk talangan keperluan haji. Yang ketiga ada pinjaman untuk pengusaha kecil atau pengusaha kelontong yang ingin meningkatkan perekonomiannya. Atau yang keempat ada pinjaman kepada pengurus bank. Landasan hukum yang ada pada akad card yaitu yang mana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang sangat banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Mungkin sekian penjelasan dalam akad card atau pembiayaan dalam akad card pada perbankan syariah, yang mana bisa dapat membantu kita dalam membutuhkan dana yang memang sangat dibutuhkan oleh kita, dan kita bisa mengajukan pembiayaan dalam akad card kepada perbankan syariah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.